Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anda sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu pada kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Kali ini kita lanjutkan kuliah kita dengan membahas tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu al-hadis. Kita mulai dengan pengertian al-hadis. Pengertian al-hadis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek bahasa dan terminologi. Secara bahasa, hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-hadis yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah SAW itu disebut hadis. Itu jika diartikan dari secara bahasa. Kemudian secara terminologi atau istilah al-hadis adalah perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW termasuk takrir, yaitu perbuatan sahabat Rasulullah yang didiamkan atau disetujui oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana kedudukan hadis ya. Kedudukan hadis yang termuat di dalam mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan sumber dari gerakan ajaran Islam ya, yang diajarkan di Muhammadiyah. Selanjutnya dijelaskan bahwa sunnah Rasul atau hadis adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi hadis memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Hadis memberikan penjelasan bagaimana ajaran Al-Quran diamalkan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Secara detail ya, kedudukan dari hadis dijelaskan dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Di antaranya adalah mengulangi ketetapan yang telah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ketetapan dalam Al-Quran yang mempunyai sifat mujmal atau garis besar, atau mengkhususkan sesuatu yang masih umum, atau menjelaskan yang masih muskil atau sukar dipahami yang tersebut dalam Al-Quran. Selanjutnya menambah ketetapan yang belum disebutkan dalam Al-Quran, seperti larangan orang mengawini anak kemenakan bersama dengan saudara ibu atau ayah kemenakan. Sedangkan dalam Al-Quran yang disebut hanyalah istri dan calon istri itu saudara perempuan yang haram dimadu. Juga larangan mengawini atau meminang wanita yang sedang curang. Sekarang kita lihat ya macam-macam hadis ya. Hadis ada yang berupa perbuatan Nabi, ada yang berupa ucapan Nabi, dan ada yang berupa takrir ya, yaitu perbuatan sahabat Nabi yang dibiarkan oleh Nabi ya, tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Menurut Yazid, orang yang pertama melakukan pengklasifikasian hadis adalah Imam Turmuzi. Beliau membagi hadis menjadi 3 tingkatan, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Sedangkan menurut Ibrahim Al-Jazairi, hadis dapat dibedakan dengan berbagai segi atau dasar. Ya, di antaranya adalah berdasarkan jumlah yang merawikan hadis, macam periwayatannya, kecacatan perawinya. Berdasarkan jumlah yang merawikan hadis, maka hadis dapat dibedakan atas, pertama ada namanya hadis mutawatir ya, yaitu hadis
yang diriwayatkan oleh beberapa orang atau sekelompok orang yang termasuk dalam sanad yang terpercaya. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga suatu hadis disebut mutawatir. Di antaranya, isi hadis harus hal-hal yang dapat dicapai oleh panca indera. Kedua, para perawinya harus benar-benar terpercaya. Kemudian semua perawinya hidup pada zaman yang sama. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih, akan tetapi tidak sampai mencapai tingkat mutawatir. Kemudian ada namanya hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil dan kuat hafalannya. Suatu hadis disebut sahih apabila memenuhi syarat, misalnya isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, tidak sahih, ya, bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, ya, tidak cacat walaupun tersembunyi. Selanjutnya hadis hasan, ya. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak disangka dusta dan tidak sahih. Kemudian ada namanya hadis dhaif, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, tidak kuat hafalannya, sahih dan cacat. Nah, selanjutnya hadis dapat dibedakan berdasarkan macam periwayatannya. Yaitu ada hadis yang bersambung sanadnya langsung kepada Nabi Muhammad, disebut hadis marfu atau mausul. Berdasarkan ketersambungan sanad, hadis ini dapat dibedakan menjadi hadis muallaq, ya, yaitu hadis yang permulaannya dibuang oleh seorang atau lebih hingga akhir sanadnya. Hadis ini ya berarti termasuk hadis yang dhaif, ya. Kemudian ada namanya hadis mursal, yaitu hadis yang dikirim, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut sahabat tempat menerima. Artinya hadis ini tidak melalui sahabat, kan, tetapi langsung diriwayatkan oleh tabi'in, bahkan ada lagi yang dilangkahi yaitu tabi'in. Kemudian ada namanya hadis mudallas, ya, yaitu hadis yang sengaja disembunyikan cacatnya, padahal sebenarnya ada cacatnya, misalnya cacat dari segi sanad atau rawi. Kemudian ada hadis munqati, yaitu hadis yang terputus karena ada yang hilang, satu atau dua orang yang merawikannya. Kemudian ada namanya hadis mu'dal, yaitu hadis yang sanadnya terputus. Kemudian apabila disebabkan oleh kecacatan perawi, maka hadis disebut dhaif. Nah, hadis dhaif ini juga dibagi atas, ada namanya hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang sanadnya di dalamnya terdapat perawi yang berdusta atau dituduh berdusta. Kemudian ada namanya hadis matruk, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja, itu pun perawinya dituduh berdusta. Kemudian ada namanya hadis mungkar. Nah, hadis mungkar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang jujur. Selanjutnya ada hadis mu'allal, yaitu hadis yang di dalamnya ada cacat yang tersembunyi. Lalu ada hadis mudtorib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matang yang kacau. Selanjutnya ada hadis maklub, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang di dalamnya tertukar dengan mendahulukan antara sanad dan matang atau sebaliknya. Selanjutnya ada hadis munqalib, yaitu hadis yang terbaik lafalnya
Sehingga ya hadis yang terbalik maksudnya. Hadis yang terbalik lafalnya sehingga mengakibatkan artinya juga berubah. Kemudian ada hadis mudraj, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang di dalamnya ada tambahan yang bukan hadis. Nah, selanjutnya ada namanya hadis shadz, yaitu hadis yang bertentangan dengan hadis lain sekalipun posisinya sederajat. Nah, selanjutnya sumber hukum Islam yang ketiga ada namanya ijtihad, ya. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, kehidupan umat semakin kompleks, ya. Banyak hal yang terjadi dan dilakukan oleh umat Islam sekarang ini yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terkadang tidak dijelaskan secara rinci baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, inilah sehingga diperlukan sumber ketiga, ya, untuk mendapatkan kejelasan boleh tidaknya dilakukan. Disinilah urgennya sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ya ijtihad. Agar umat memiliki pegangan boleh tidaknya dilakukan ya hal yang baru tersebut, ya. Karena sekarang ini banyak hal yang memerlukan ijtihad para ulama kita, ya. Di antaranya biasa kita temukan ada namanya transplantasi tubuh, ya, manusia. Ini hal baru semua. Bayi tabung, bank susu, bank sperma, nikah jarak jauh dan lain-lain. Semua hal yang baru ini tentu memerlukan ketetapan hukum. Boleh tidaknya umat Islam melakukannya. Nah, sekarang apa pengertian ijtihad itu? Ya. Jadi ijtihad adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, ya, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, ya, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Di dalam manhaj tarji dijelaskan bahwa ijtihad itu adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam, baik bidang hukum, baik akidah, filsafat, tasawuf maupun disiplin ilmu lainnya, berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Nah, dalam kerangka makna jihad ijtihad ini, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dituntut untuk senantiasa tanggap dan responsif dalam setiap persoalan keumatan, ya, dalam dinamika dan perubahan sosial manusia dan kemanusiaan melalui tentu majelis tarjih dan tajdid. Nah, melalui majelis tarjih dan tajdid, ya, tajdid, gerakan langkah Muhammadiyah khususnya dalam bidang hukum Islam dirumuskan, ya, dengan kata lain, ya, dirumuskan atau dengan kata lain majelis ini menjadi penguat, ya, bagi legitimasi hukum sosial bagi Muhammadiyah, ya, dalam memandu dan mendidik umat sesuai dengan cita-cita yang didesain oleh Muhammadiyah. Kemudian, ya, jenis-jenis ijtihad dapat dibedakan, ya, beberapa bagian, ya, diantaranya ada namanya ijma, ya. Ijma ini adalah keputusan yang dilakukan oleh para ulama secara bersama-sama, ya, dengan melakukan ijtihad yang dirundingkan bersama kemudian disepakati oleh para ulama. Hasil dari ijma inilah yang kemudian melahirkan fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang selanjutnya menjadi patokan bagi umat Islam untuk diikuti. Selanjutnya ada namanya kias, ya. Sebenarnya ada beberapa ini definisi dari kias atau analogi. Ya, di antaranya menyimpulkan hukum dari yang asal menuju cabangnya, ya, berdasarkan titik persamaan di antara keduanya.
Kemudian membuktikan hukum definitif untuk definitif lain ya melalui suatu persamaan. Kemudian tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam Al-Quran atau hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab atau ilat. Kemudian ada ihtisan ya. Ihtisan ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang dalam bidang fikih ya hanya karena dia merasa hal itu benar. Ya, ihtisan dapat juga diartikan sebagai pikiran seorang fakih ya tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. Pengertian lain ihtisan adalah mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima ya untuk kebaikan orang banyak atau dapat juga ya, diartikan tindakan yang memutuskan untuk mencegah terjadinya kemudaratan. Nah, tindakan yang menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Kesimpulannya adalah keputusan ya ihtisan adalah keputusan atau tindakan yang dilakukan seorang ahli dalam fikih dengan maksud untuk mencegah terjadinya kemudaratan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian muslahat mursalat. Ini adalah salah satu bentuk ijtihad ya, yaitu tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasnya dengan mempertimbangkan kepentingan hidup umat manusia dengan prinsip yang menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Kemudian ada namanya sudut zaria, yaitu salah satu bentuk ijtihad berupa tindakan memutuskan sesuatu yang dihukumkan mubah menjadi hukum lain ya seperti makruh atau haram dengan pertimbangan untuk kepentingan umat. Kemudian ada istilah istisab ya, bentuk ijtihad berupa tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa digunakan untuk mengubahnya. Kemudian selanjutnya ada namanya al-uruf, salah satu bentuk ijtihad yaitu tindakan yang membolehkan budaya, adat istiadat dan kebiasaan dalam suatu masyarakat dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian dulu kuliah kita menyangkut tentang